Iraga patut niagang baas segi kilogram antuk tampinin baas nganggo miu ulat misa baas. Salantaripun, siagayang perabotan minaka di payuk, kukusan, siut, semprong atau ilih. Yening lakaran mila perabotane sampun sayaga makin, galahne inaga nyakan. Genahan payuke ring dhuwur jalinan, raris idupang apine. Salantaripun, umba baase kantos resik. Sambilang angetin tayani sani sampun kawadahin payuk. Kukus bahase kantos atengah lebeng biasane kantos tayani ngerodok. Tiosan punika bahase kantos nekat. Salantaripun angkat nasine saking payuke. Raris genahang nasi sane atengan lebeng punika ke waskom. Pulang toya angkate sani sampun ngerodok akehni amuncuk jeriji saking payuk ke waskom. Aduk kantos tayani ngeresep ke baas. Puniki kawastanin ngaruh ring bali. Raris, ulek nali baase kakukusan. Saha genahang ring payuk. Jantos kantos ngerodok biasanya suene 15-20 menit. Yani sampun, angkit kukusan sani mendaging nasi sani sampun lebeng taler genahang ring wadah kantos tiis. Yani sampun tiis, genahang nasini ke bakul. Mengapa nasi yang setengah matang harus diaduk kembali? Mengaduk nasi saat setengah matang dapat membuat nasi tidak cepat basi dan lebih tahan lama. Sebab, setelah nasi matang, masih ada butiran air yang terperangkap di dalamnya. Air tersebut akan mengalami proses penguapan atau difusi, di mana membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan nasi cepat basi. Jika nasi diaduk setengah matang, akan terdapat ruang kosong antara butiran nasi. Ruang kosong tersebut memudahkan air yang terperangkap dan bagian dalam menguap keluar. Ini serupa dengan material berpori di mana gas mudah melewatinya. Dengan demikian, jumlah air yang terperangkap dalam nasi berkurang dan hasil bisa awet cukup lama. Nasi mengandung sekitar 90% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Tiap 100 gram nasi putih diketahui mengandung 129 kilokalori, 27,9 gram karbohidrat, 2,66 gram protein, 0,26 gram lemak, dan indeks glikemik nasi sekitar 91-105. Nah, bisa disimpulkan bahwa nasi memiliki sumber karbohidrat yang tinggi. Jika dikonsumsi dalam porsi berlebih, dinilai dapat meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes. Pada nasi dikukus, karbohidrat atau kadar gula akan berkurang dan mengurangi risiko terkena penyakit diabetes. Para penderita diabetes dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebesar 45-65% dari total asupan kalori. Nasi adalah sumber pangan utama yang setiap hari kita konsumsi. Namun, tahukah Anda bahwa beras kaya akan kandungan arsenik anorganik, yaitu jenis arsenik yang paling beracun yang merugikan kesehatan? Paparan arsenik yang berlebih dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi semua organ dan dapat menyebabkan alergi pada kulit, kanker, diabetes, dan penyakit paru. Arsenik anorganik ini sifatnya larut dalam air. Beras mengandung sekitar 10 hingga 20 kali kadar arsenik lebih tinggi dibandingkan tanaman gandum dan biji-bijian lainnya. Beras menyerap arsenik lebih mudah daripada produk pertanian lainnya karena padi ditanam dalam kondisi lahan yang digenangi air. Di banyak daerah, air irigasi pertanian sangat tercemar oleh arsenik. Hal ini membuat kandungan arsenik yang ada dalam tanah jadi lebih terkonsentrasi, sehingga lebih mudah terserap ke dalam bulir padi. Menggunakan air yang terkontaminasi untuk mencuci dan menanak nasi juga semakin menambah kandungan arsenik dalam nasi. Beras dapat dengan mudah menyerap arsenik dari air yang mendidih ketika nasi dimasak. Arsenik pada beras terkonsentrasi pada bagian luar dari biji yang meliputi endosperma. Proses penggilingan padi pada beras mampu membuang arsenik. Sayangnya 75-90% dari nutrisinya juga ikut hilang.
Menanak nasi dengan cara tertentu mampu membuang 74% arsenik pada beras. Yang lebih penting adalah metode ini tidak mengurangi zat gizi mikro dari nasi yang ditanak. Metode menanak nasi yang mampu menghilangkan sebagian besar arsenik dengan tetap mempertahankan kandungan nutrisi dalam nasi yaitu dengan cara tradisional, menggunakan kukusan atau dandang. Namun, penggunaan rice cooker elektrik yang praktis digunakan sehari-hari beberapa dasawarsa terakhir ini membuat teknik menanak nasi tradisional di Indonesia tergusur dan hanya diterapkan oleh juru masak makanan tradisional saja. Padahal, metode tradisional ini memiliki keunggulan karena dapat menghasilkan nasi yang terjaga kandungan nutrisinya dan mengurangi kadar arsenik anorganik. Ada baiknya digiatkan lagi menanak nasi dengan kukusan atau dandang ini karena menghasilkan nasi yang lebih sehat dan lebih aman untuk anak-anak dan balita yang rentan dengan paparan arsenik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.